kita semua menempuh hidup yang mulia, menghimpun umat bersatu padu dengan bersama kita maju. Yang sesungguhnya hanya satu, tak mendua, bagaikan air samudra, satu rasa, menuntut transformasi demi kebahagiaan, memberi inspirasi menuju pencerahan, budaya nawasi kita semua menempuh hidup yang mulia, menghimpun umat bersatu padu dengan bersama kita maju. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat malam Ibu, Bapak, dan teman-teman sedama yang sedang menyaksikan acara ini melalui fasilitas YouTube channel Budayana TV dan juga melalui fasilitas Zoom. Doaku semoga Anda tetap sehat, tetap fokus, dan bahagia selalu. Bertemu lagi dengan tim komunikasi KBI, dan malam ini saya, P. Manyano, alias Pujimin, yang akan menjadi pemimpin kebaktian dan moderator acara kebaktian nasional KBI. Adapun rangkaian acara kita pada malam hari ini, pertama kebaktian, meditasi, khotbah dhamma, diskusi, dan informasi kegiatan KBI. Pertama, marilah kita awali dengan kebaktian bersama-sama. Saya mengundang Ibu, Bapak, dan sahabat sedama yang berada dekat dengan altar Buddha untuk merapat dan berlutut beranjali. Dan bagi Anda yang tidak dekat altar Buddha, silakan duduk dengan sikap tegak dan beranjali. Kita akan memulai pendarasan. Sekarang marilah kita memberikan penghormatan kepada Tri Ratna dengan mendaraskan nama Karagata. Arahang sama sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sekarang marilah kita mendaraskan penghormatan awal kepada Buddha dengan mendaraskan wandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya.
Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Sekarang marilah kita menyatakan perlindungan kepada tiga permata Buddha, Dhamma, Sangha dengan mendaraskan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sekarang marilah kita menyatakan tekad berlatih 5 sila dengan mendaraskan Pancasila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang samadhyami. Surameraya Macapamadhatana Weramani Sikapadang samadhyami. Sekarang marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan mendaraskan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati sata dewa manusanang buddho
Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Saditiko Akaliko Ehipasiko Opana Yiko Pacatang Weditabo Vinuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujo Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Naya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Samiti Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Ugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anutarang Punaketang Lokasati. Sekarang marilah kita melakukan pernyataan kebenaran dengan mendaraskan saca Kiryagata. Nati me saranang anyang, Buddho me saranang warang, etena saca wajena, sotite hotu sabada. Nati me saranang anyang, Dhammo me saranang warang, etena saca wajena, sotite hotu sabada. Nati me saranang anyang, sangho me saranang warang, etena saca wajena, sotite hotu sabada. Sekarang marilah kita mendaraskan sutra tentang cinta kasih yang harus kita kembangkan. Karania Metta Sutta. Karania mata kusalena, yantang santang padang abisa meja, sako ujuca suhujuca, suwaco jasa mudu anati mani, santu sako jasu baroca, apa kico jasa lahu kawuti, Santindriyo cani pakoca, apagabo kulesu ananu kido, naca kudang sama care kinci, yena winu pare upawandeum, Sukino wakemino hontu, sabe sata bawantu sukitata,
ye keci panabutati tasawa tawarawa anawa sesa dikawaye mahantawa maji marasaka anukatula ditawaye wa adita ye cadure wasanti awidure utawa sambawe siwa sabe sata bawantu sukitata na paro parang niku beta na te maneta kata jinang kanci biaro sana patikasanya nanya manya sadu kami ceya mataya taniang putang ayo sa eka putang manurake ewampi sababu tesu mana sang bawaye apari manang metanca sabalo kasming mana sang bawaye apari manang udang ado catiri anca asam badang awerang asapatang titang carang nisi noa saya noa yawata sawikata bido etang sating aditeya Brahma metang wiharang idamahu titinca anupagama silawa dasanena sampano kame suwineya gedang nahi jatuh kapaseang punare titi sadu sadu sadu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, setelah kita mendaraskan parita-parita, marilah kita melaksanakan meditasi sejenak dengan objek pernafasan. Kita mengamati, menyadari masuk dan keluarnya nafas yang kita miliki. Meditasi dimulai.
Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, kita akan mendengarkan uraian khotbah Dhamma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bhante Bhadrajotika. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendaraskan Aradhana Dhammastesana bersama-sama. Brahmacaloka Dipati Sahampati Kata Jalia Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukapimang Pajan. Silakan, Bante. Ya, terima kasih, Pak Pujimin. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Suara saya cukup jelas? Jelas, Bante, jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Semoga berkah, kesehatan, dan kebahagiaan selalu melimpah untuk kita semua. Sehingga hal ini dapat menjadi kondisi-kondisi yang baik untuk kita bertumbuh dalam kebajikan, untuk kita bertumbuh dalam kebaikan. Apapun kondisi kita, pikiran positif adalah pupuk yang terbaik untuk kita tumbuh, untuk kita berkembang dalam kebaikan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya diminta untuk berbagi ya kepada Anda semua. Jadi saya berdana sebenarnya, hari ini adalah berdana, yaitu Dhamma Dana, ya, berdana ajaran atau ajakan-ajakan untuk berbuat baik. Jadi kadang-kadang orang bertanya, Bante, kapan Bante berdana? Kalau Bante kan selalu menerima dana. Saya bilang, loh, saya ini berdana kepada Anda semua, saya bilang gitu, dengan cara Dhamma Dana. Ya. Nah, oke, jadi saya langsung mulai ke pembahasan tentang cara berdana di masa corona. Ya, saya kasih judul ini agar kita bisa tetap melakukan kebajikan apapun kondisi kita, karena dengan melakukan kebajikan maka kita akan menjadi orang-orang yang berbudi pekerti baik, kemudian ada ketulusan yang akan tumbuh di dalam diri kita. Maka di saat pikiran positif, ucapan-ucapan yang luhur, tingkah laku yang mulia akan menjadikan diri kita menjadi makhluk yang luhur. Maka salah satunya adalah dengan cara berdana ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 poin berdana. Yang pertama adalah amisa dana. Ya, amisa dana adalah dana dalam bentuk materi. Maka sekecil apapun materi yang Anda berikan, contohnya di masa-masa corona seperti sekarang ini, kita juga bingung apa yang harus kita berikan. Kadang-kadang kondisi kita sendiri, keuangan kita juga sudah mulai menurun. Maka apa yang harus dilakukan? Maka saya bilang, dengan cara berdana materi, menyisihkan sedikit materi yang Anda miliki, Anda sudah mampu untuk melakukan berdana. Kalau sulit, Bante, bagaimana caranya? Contohnya, Anda bisa melaksanakan 8 uposatha sila. Ya. 8 uposatha sila itu salah satu sila adalah untuk tidak makan di sore hari. Maka jatah makan Anda di sore hari atau malam hari, Anda bisa danakan. Wah, ini juga sangat satu hal yang luar biasa untuk kita praktekkan. Ya. Kenapa? Karena dengan cara kita berlatih, maka kebajikan yang kita berikan tersebut akan menjadi kebajikan yang mulia. Karena landasannya adalah perbuatan baik, yaitu dengan cara menjaga sila kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda suka bertanya,
kapan Bante di masa kita umat Buddha ini untuk belajar puasa. Nah, maka hari-hari uposata, tanggal 1, 8, 15, tanggal 23, penanggalan lunar atau penanggalan Imlek, Anda bisa melaksanakan 8 uposata sila. Maka salah satunya adalah tidak makan setelah tengah hari. Maka jatah makan sore hari Anda bisa berbagi kepada orang lain, baik kepada saudara Anda, sahabat Anda, bahkan untuk orang lain Anda yang baik yang Anda kenal ataupun tidak Anda kenal, itu tidak menjadi masalah ya. Jadi dana yang pertama adalah amisa dana. Kemudian yang kedua adalah abaya dana. Nah, abaya dana ini Bapak Ibu Anda harus pahami, ternyata di masa corona ini abaya dana inilah yang bisa kita praktekkan dengan baik. Ya, abaya dana itu apa sih? Abaya dana adalah dana perlindungan, ya. Dana perlindungan, melindungi diri Anda dan melindungi orang lain. Maka seperti saat ini, seperti pemerintah kita menganjurkan untuk menjaga jarak, menjaga kebersihan, ya, kemudian cuci tangan dengan baik, kemudian menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, dengan menjaga jarak saja itu sudah abaya dana, yaitu menyelamatkan dirimu sendiri dan menyelamatkan orang lain. Karena di masa corona seperti sekarang ini kita tidak tahu siapa yang tertular atau siapa yang tertular atau kita akan menulari orang lain. Kita tidak tahu. Karena bentuk dari corona ini kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Apakah orang ini sudah tertular atau belum dan lain sebagainya, kita tidak pernah tahu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda harus belajar menjaga jarak. Maka anak-anak muda, saya sering berpesan untuk anak-anak muda, khususnya bagi mereka yang memiliki hubungan jarak jauh, contohnya LDR-an. Saya bilang LDR adalah salah satu cara berdana, yaitu Anda melindungi orang-orang yang Anda cintai dengan menjaga jarak. Maka jarak yang jauh tidak menjadi problem, karena itu adalah salah satu cara berdana, yaitu abaya dana. Dana melindungi, dana perlindungan, melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang-orang yang kita kasihi. Maka Bapak Ibu, dengan cara abaya dana ini, Anda dengan Anda bisa rajin cuci tangan dan kemudian menjaga jarak, pakai masker, ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Anda sudah mempraktekkan yang disebut abaya dana, dana perlindungan, ya, melindungi diri Anda dan melindungi makhluk lain agar sama-sama tidak tertular, agar COVID-19 ini atau corona ini dapat terputus sehingga kita semua dapat kembali lagi hidup normal, hidup bahagia. Kemudian dana yang ketiga adalah dhamma dana, ya. Dhamma dana adalah dhamma yang disampaikan oleh kata-kata yang baik, kata-kata yang luhur, ucapan-ucapan yang mulia. Kenapa ini penting? Karena ada kalanya kita menjaga ucapan khususnya di media sosial. Ya, jangan asal-asalan komentar, jangan asal-asalan posting dan lain sebagainya. Maka dengan kata-kata yang luhur, kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi dalam komentar adalah komentar-komentar yang positif, maka ini kita sudah berdana, ya. Kemudian mengajak orang lain bersama-sama untuk melakukan kebaikan dalam bentuk ucapan. Mari bersama-sama menjaga diri baik-baik, mengingatkan orang lain dengan baik. Ayo jaga kesehatanmu, ayo cuci tangan, ya. Anda jangan pernah lelah untuk melakukan kebajikan dengan cara dhamma dana. Mengajak dengan kata-kata yang lembut, mengajak dengan kata-kata yang memotivasi, mengajak dengan kata-kata yang mulia, maka ini akan menjadi kebajikan yang luar biasa. Kemudian, ya, selanjutnya Bapak Ibu, ada syarat-syarat yang harus dimiliki di dalam 3 jenis dana ini. Ya, saya ulangi sedikit: amisa dana, dana dalam bentuk materi; abaya dana, dana dalam bentuk perlindungan; dhamma dana, dana ada dalam bentuk ajaran atau ajakan-ajakan mengarah kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam Anguttara Nikaya, di dalam kelompok 5 kalau tidak salah, nanti mohon Pak Jimin untuk membantu saya ya mencari sumbernya tersebut. Anguttara Nikaya kelompok 5 kalau tidak salah, di sana dijelaskan 5 syarat dalam berdana yang unggul, ya, dalam berdana yang baik, dalam berdana yang bajik dan mulia, ya. 5 syarat yang pertama adalah berdana dengan rasa hormat. Meskipun Anda sendirian, meskipun dana Anda hanya ditransfer dan itu tidak terlihat orangnya, ingat Bapak Ibu, Anda harus tetap berdana dengan rasa hormat dan rasa respek. Karena rasa hormat dan rasa respek muncul di dalam batinmu. Di saat batinmu muncul rasa respek, dan di saat itu Anda transfer uang tersebut, di saat itu batinmu telah terjaga dan terkondisi
dengan satu syarat yang utama, yaitu dalam bentuk penghormat. Ya, maka jangan asal-asalan di saat memberikan dana tersebut. Maka dengan rasa hormat di dalam batinmu, dengan rasa syukur dalam batinmu, maka Anda akan melakukan kebajikan yang murni, yang bajik. Ya. Kemudian yang pertama itu adalah rasa hormat. Yang kedua adalah dengan keyakinan. Maka munculkan keyakinan dalam batinmu di saat melakukan kebajikan sekecil apapun, baik melalui pikiranmu, ucapanmu, atau tingkah lakumu. Karena kita perlu ingatkan ada 3 pintu karma yang harus kita muncul lenyap, baik yang bajik ataupun yang buruk. Ya, 3 pintu karma adalah pintu batin atau pikiran, kemudian pintu ucapan, dan juga pintu tindakan. Maka meskipun di dalam batin, meskipun di dalam pikiran, maka keyakinan harus tumbuh dengan kuat tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, dengan cara bagaimana? Keyakinan. Semoga dengan kebajikanku ini, keyakinanku tidak akan pernah tergoyahkan, karena ajaran kebajikan ini diajarkan oleh Buddha, maka aku akan memiliki kekuatan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha tanpa tergoyahkan. Kemudian yakinlah bahwa setiap kebajikan yang kita lakukan akan membuahkan kebajikan-kebajikan dan akan membuahkan buah-buah dari kebajikan tersebut dan akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, dan orang-orang yang beruntung di dunia ini. Ya, maka dengan keyakinan, maka hukum karma akhirnya dipahami dengan baik. Ada hukum sebab dan akibat. Maka yakinlah dengan keyakinan ini, maka akan mampu memiliki kekuatan yang kuat. Sehingga di saat kebajikan tersebut berbuah, kita memiliki kebajikan yang tidak pernah memiliki keraguan di dalam hati. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah pada waktu yang tepat. Nah, kapan berdana pada waktu yang tepat? Ya, bukan kemarin, ya. Atau kemarin sudah, hari ini pun Anda bisa melakukannya. Kenapa? Karena kalau kita pahami dengan baik waktu yang tepat. Di masa-masa corona apa yang paling tepat kita bagikan? Masker. Kemudian makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Maka kami dari Sanghaku Indonesia, dari keluarga besar Budayana Indonesia, dari KPI, ya, kami belajar untuk bersama-sama bersatu dalam berbagi, ya. Maka kemarin bahkan saya sempat posisi saya di kampung halaman di Liwa, saya di sana KBI atau MBI dari sana, kemudian berdana, ada beras dan lain sebagainya, kebutuhan pokok, kemudian saya ikut serta di dalamnya. Di saat itu saya belajar untuk ikut serta berbagi meskipun naik motor, ya, walaupun itu dibonceng, ya, sampai naik ke gunung-gunung, tapi itu adalah sebuah nilai dari perbuatan bajik itu sendiri. Maka waktu yang paling tepat dalam berbagi itu adalah penting. Kenapa? Karena nanti ketepatan waktu ini akan mempengaruhi ketepatan buah dari karma yang kita tanam. Oke, ya, itu yang tepat waktu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, dengan hati yang dermawan. Ingat Bapak Ibu, walaupun engkau diam, tapi diamlah dengan hatimu yang penuh dengan kedermawanan. Maka jangan pernah izinkan batinmu sendiri muncul kekikiran. Meskipun hanya air putih atau air untuk cuci tangan, Anda harus siapkan di rumah Anda, sehingga Anda sudah berdana meskipun itu air putih. Maka batinmu tidak akan diselimuti oleh kekikiran, tapi hatimu akan dipenuhi oleh hati yang penuh dengan kedermawanan. Maka yang keempat adalah syaratnya adalah dengan hati yang dermawan. Kemudian yang kelima, syaratnya Anda tidak boleh menyepelekan atau tidak boleh menjelekkan sekecil apapun kebajikan yang Anda berikan. Kenapa? Meskipun ibaratnya Rp1.000 ataupun 1 kilo beras sekalipun, jangan pernah menyepelekan apapun yang engkau berikan, atau orang lain yang sedang memberi, jangan pernah Anda sepelekan. Kenapa? Karena buah dari karma buruk kalau Anda menyepelekan perbuatan baik ini, maka buahnya adalah Anda akan lahir menjadi orang kaya, tapi mohon maaf, kekayaan Anda akan mudah sekali terkena bencana. Itu akibat dari orang yang menyepelekan perbuatan baik yang ia berikan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, mari teruslah berbuat kebaikan, ya, dengan amisa dana, abaya dana, kemudian dhamma dana, dan menjaga 5 syarat, sehingga danamu akan menjadi dana yang murni, dana yang bajik. 5 syarat saya ulang, yaitu berdana dengan rasa hormat, berdana dengan keyakinan, berdana pada waktu yang tepat,
berdana dengan hati yang dermawan, kemudian berdanalah tanpa menjelekan atau tanpa menyepelekan dana yang Anda berikan sekecil apapun itu. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kembalikan ke Pak Pujimin. Terima kasih semuanya. Halo Pak Pujimin. Halo. Kok masih di mute? Ya, terima kasih host. Tadi masih di mute. Hostnya lagi bengong kali. Oke, terima kasih Yang Mulia Bante Badrajotika atas Dhamma Desananya. Singkat, padat, penuh isinya. Ya, ini masih pembuka seperti yang disampaikan Bante Badrajoti. Jadi teman-teman, para pemirsa, peserta kebaktian nasional, agar diskusi kita menjadi hidup, supaya kita menjadi lebih jelas lagi, lebih paham lagi, lebih mengerti tentang berdana, ya khususnya di masa corona ini. Mari kita lanjutkan dengan forum diskusi tanya jawab dibuka. Jadi tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Badrajotika ada 2 poin utama. Yang pertama tentang jenis-jenis dana dan juga syarat-syarat dalam berdana. Jadi kita bisa melakukan dana, melakukan kebajikan dengan melakukan pemberian dana ini dengan materi atau dengan perlindungan, ataupun juga dengan menjaga sikap dhamma dana, ya, menjaga berbagi kebaikan, berbagi kebaikan kepada diri sendiri dan juga orang lain. Demikian juga dengan syarat-syaratnya ada 5 tadi, diberikan dengan penuh rasa hormat, penuh keyakinan, tepat waktu, dengan hati yang dermawan atau ikhlas, ya, dan juga dengan tanpa menyepelekan pemberian. Untuk itu, teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Yang Mulia Bante Badrajotika. Siapa yang sudah masuk nih pertanyaannya? Belum ada yang masuk ya. Mana ini? Belum ada pertanyaan yang masuk. Mungkin saya awali dulu. Bante, dari syarat-syarat tadi, ini ada 5 ya. Apakah ini syarat-syaratnya ini 5-5-nya mesti dipenuhi, atau boleh salah satu atau beberapa gitu. Kemudian tadi tentang berdana dengan tanpa menyepelekan. Ini realnya seperti apa Bante? Berdana tanpa menyepelekan itu. Terima kasih. Nah ini belum dibuka tuh mute-nya Bante. Halo host, mute-nya Bante dibuka. Oke ya silakan Bante sudah. Oke, terima kasih Pak Pujimin. Jadi syarat-syarat ini penting karena ini menjadikan kebajikanmu menjadi unggul. Ya, syarat-syarat ini ya dengan rasa hormat itu akan menyebabkan yang pertama di saat engkau lahir lagi menjadi orang yang orang kaya raya atau orang berkecukupan, maka sanak saudaramu akan menghormatimu. Ya, itu dengan rasa hormat. Nah ini buahnya adalah efeknya nanti buahnya adalah Anda akan dihormati oleh sanak saudara, oleh keluarga, oleh sahabat, oleh kolega, dan lain sebagainya. Ini adalah buah dari orang yang memberi dengan rasa hormat. Nah, sedangkan mereka yang memberi tanpa rasa hormat, maka mereka akan lahir lagi atau bahkan dalam kehidupan ini akan menjadi orang kaya raya, tetapi sanak saudaranya tidak menghormatinya. Ya, keluarganya tidak respect kepadanya. Nah, itu buah-buah dari perbuatan dari tidak ada rasa hormatnya di saat melakukan kebajikan. Maka keseluruhan dari 5 syarat ini harus dimiliki
sehingga kebajikanmu menjadi kebajikan yang unggul, sehingga nanti di saat buah, contohnya buah keyakinan, dengan memberi dengan penuh keyakinan, maka Anda tidak memiliki keraguan-raguan, ya. Keraguan-raguan Anda akan lenyap, sehingga keyakinan Anda tidak akan pernah tergoyahkan, bahkan dalam kehidupan ini ataupun dalam kehidupan berikutnya. Kemudian pada waktu yang tepat, ini juga mempengaruhi nanti ketepatan waktu di saat Anda berbuat baik. Maka di saat buahnya nanti juga tepat pada waktunya. Di saat Anda membutuhkan buah itu untuk berbuah, maka di saat itu Anda memiliki kecukupan dan ketepatan waktu di saat benar-benar Anda membutuhkannya. Kemudian dengan hati yang dermawan adalah menjadikan Anda orang yang berkecukupan, ya. Kemudian batin Anda itu tidak diselimuti oleh kekikiran, bahkan selalu memiliki keikhlasan apapun yang Anda miliki. Bahkan dalam diam pun, diammu penuh dengan keikhlasan, diammu penuh dengan kedermawanan. Maka ini indah sekali. Kemudian tidak boleh menjelekkan, ya. Tidak boleh menjelekkan itu adalah Anda tidak boleh menyepelekan. Banyak orang berbuat baik tapi menyepelekan apa yang ia berikan. Ini bahaya, ya. Bahkan orang lain lagi berdana, dia ikut malah menyepelekan punya orang. Cuman segitu toh. Nah, itu sudah menyepelekan. Maka perbuatan seperti itu akan menghasilkan apa? Mereka yang menyepelekan perbuatan orang lain atau perbuatannya sendiri, maka dalam kehidupannya nanti di saat buah karmanya, kebajikan ini berbuah, di saat itu akhirnya buah-buah kebajikan tersebut di dalam Anguttara Nikaya penjelasannya adalah nanti kekayaan orang ini akan mudah hanyut, ya, hanyut oleh banjir, sering terkena bencana, ya, mudah hancur oleh bencana, kadang-kadang terbakar dan lain sebagainya, ya. Ini akibat daripada perbuatan baik yang dilandasi dengan cara menyepelekannya. Oke ya Pak Bujimin ya. Boleh. Oke, kira-kira begitu. Jadi kalau menyepelekan nanti hasilnya jadi kurang maksimal ya Bante ya. Betul. Kurang maksimal dan mudah terkena bencana akibatnya. Jadi mudah hilang gitu mungkin ya. Betul, mudah hilang, kemudian mudah terkena banjir, mudah terbakar oleh api dan lain-lain. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bante dari Romo Henry. Bante tanya ya, apakah cetak buku Dhamma termasuk Dhammadana atau Amisadana? Karena hanya keluar uang, bukan ucapan dan pikiran. Terima kasih. Itu Bante pertanyaannya dari Romo Henry Gunawan Chandra. Silakan. Oke, Pak Hendri, silakan. Ya itu tadi sudah dibacakan Bante. Jadi Oke, apakah cetak buku Dhamma termasuk Dhammadana atau Amisadana? Karena hanya keluar uang, bukan ucapan dan pikiran, begitu Bante. Oke. Jadi kalau hanya keluar uang bagaimana? Apakah waktu berdana itu tidak menggunakan kata-kata? Tetap ada komunikasi. Ini saya mau berdana untuk cetak buku. Maka itu sudah menggunakan kata-kata. Itu termasuk Dhammadana. Kenapa? Karena di saat kita melakukan cetakan buku, di saat orang lain membacanya, dan buku itu menginspirasi orang lain, di saat orang ada ibaratnya mengalami kejenuhan, mengalami problem hidup, kemudian tiba-tiba membaca buku-buku yang kita cetak, tiba-tiba dia mengurungkan niat hal yang buruk, contohnya orang yang mau bunuh diri gara-gara membaca buku, akhirnya mengurungkan niatnya untuk melakukan bunuh diri, akhirnya dia terinspirasi dengan kata-kata yang ada di dalam buku tersebut, maka di saat itulah kita sudah menyelamatkan makhluk lain, ya, dengan cara mencetak buku, ya, seperti itu. Apakah termasuk Amisadana? Ya, termasuk Amisadana, termasuk Abhayadana, termasuk Dhammadana, bahkan termasuk ketiga-tiganya, walaupun hanya mencetak buku seperti itu. Karena nanti ada hubungannya satu dengan yang lainnya tersebut, akan selalu connect terjadi. Oke ya, kira-kira begitu. Wah, malah justru itu satu kali perbuatan 3 kali jenis dana dilakukan ya Bante ya. Betul. Iya. Kirain bisa dipisah-pisah. Ya ada unsur Amisadana juga, ada unsur perlindungan Abhayadana, ada unsur Dhammadananya karena berbagi kebajikan tadi ya Bante ya. Betul. Baik, itu saya kira jelas ya Romo, Chandra dan teman-teman semuanya. Ini ada lagi Bante dari Edianto. Edianto ini dari mana saya nggak tahu. Namo Buddhaya Bante.
Dana apa yang terbaik? Terima kasih. Pertanyaannya singkat banget nih, Bante. Dana Oke. apa yang terbaik dari Dana apa yang terbaik? Tiga-tiganya Yanto? adalah yang terbaik. Ya, tiga-tiganya yang terbaik. Baik materi, karena sesuai dengan kemampuan kita. Kembali lagi, dana yang terbaik adalah dana yang kita mampu berikan. Ya, kalau kita mampu dalam bentuk amisa dana dalam bentuk materi, maka kita berbagi dalam bentuk materi. Kalau kita mampu berdana dalam bentuk perlindungan, seperti sekarang ini contohnya, sahabat-sahabat banyak tinggal di rumah, maka ingat, di saat Anda menjaga diri di rumah dengan baik, menjaga kesehatan dengan Anda dengan baik, kemudian berbagi masker dengan orang lain dengan baik, apapun yang Anda lakukan saat ini, Anda sudah menjadikan hal itu yang terbaik. Ya. Kemudian dhamma, contohnya dhamma dana. Ya, kalau Anda bisa menjaga ucapan-ucapan Anda yang baik, maka kembali lagi ini akan menjadi kebaikan-kebaikan yang paling terbaik. Tetapi ingat, yang terbaik yang mana, Bante? Yang terbaik adalah yang memiliki 5 landasan tadi. Ya, berdanalah dengan rasa hormat, berdanalah dengan keyakinan, berdanalah dengan pada waktu yang tepat, berdanalah dengan hati yang dermawan, dan berdanalah tanpa menyepelekan. Maka 5 syarat inilah menjadi dana Anda akan menjadi dana yang paling unggul, dan saya yakini bahwa ini adalah dana yang terbaik. Kira-kira gitu, Pak Pujiwi. Baik, Bante. Jadi itu 5 syarat menjadi dana berkualitas tinggi ya, Bante ya. Betul, betul, betul. Ini ada dari Dian Wibowo, Sukihontu, Bante. Bagaimana bila berdana pada orang yang kurang bermoral? Bermoral. Jadi ini kalau berdana kepada orang-orang yang kualitas perilakunya kurang baik, ini bagaimana ini? Jadi yang ditanya bagaimana apanya ya nih, tapi mungkin maksudnya udah ngerti, Bante ya. Bagaimana bila berdana pada orang yang kurang bermoral? Mungkin baik apa enggak dan sebagainya. Mungkin pendapat Bante bagaimana? Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Ya, jadi kalau kita pahami dana itu bisa dimurnikan dari dua belah pihak atau satu pihak. Ya, caranya bagaimana? Di saat kita berdana kepada seseorang, meskipun orang itu tidak bermoral, yang penting kita sebagai pendana adalah orang yang bermoral. Maka di saat dana kita dilandasi oleh moralitas yang baik, bukan hasil dari membunuh, bukan hasil dari mencuri, bukan hasil dari perbuatan asusila, bukan hasil dari kebohongan atau penipuan, kemudian bukan hasil dari jual narkoba atau minuman keras dan lain sebagainya, maka moralitas itu bisa dijaga dan dimurnikan oleh sebelah pihak, dari pihak si pemberi. Ya. Kemudian atau pemurnian kebajikan bisa dimurnikan dari pihak si penerima. Meskipun itu mungkin hasil yang tidak baik, tetapi diberikan contohnya kepada sangha. Kalau sanghanya murni dalam moral, kemudian si pemberi tersebut tidak murni dalam moralnya, maka ini bisa dimurnikan oleh sebelah pihak, si penerima mampu memurnikan kebajikan itu, atau si pemberi yang mampu memurnikannya. Maka perlu dipahami ada kata-kata yang indah di dalam salah satu parita yang sering kita bacakan. Kamak yoni, kamak badu, kamak patik sarano, yang kamak karisanti, kalianang wa papakangwa, atas adaya dabawi santi. Orang lahir dari karmanya sendiri, orang berhubungan dengan karmanya sendiri. Orang lahir dan bahagia atau menderita karena karmanya sendiri. Maka perlu kita pahami di sini, meskipun kita lahir dari karma kita sendiri, tapi efek karma selalu ada untuk orang lain. Ya, maka kalau kita lahir dari karma kita sendiri, maka kita bisa memurnikan kebajikan atau perbuatan baik itu dari pihak si diri kita atau pihak orang lain. Ya, tetapi yang karma yang paling baik, contohnya adalah si pemberi bermoral, si penerima juga bermoral. Ya, jadi ini dua-duanya adalah mampu dimurnikan. Ini menjadi kebajikan yang unggul, murni dari dua belah pihak. Kalau memang dari satu sebelah pihak tidak murni, maka murnikan saja dari pihak kita sebagai pemberi. Ya, atau nanti contohnya si pemberi tidak bermoral, ya sudah, berarti si penerima yang bermoral. Tapi alangkah indahnya jika si pemberi dan penerima sama-sama orang yang bermoral. Maka kebajikannya akan sangat baik sekali. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, Bante. Jadi ini mungkin menjawab sekaligus pertanyaan dari Jonathan ya, terkait pertanyaan dana
apa yang paling strong karmanya. Nah, jadi sekaligus tadi sudah menjawab, yaitu di samping ada syarat-syaratnya terpenuhi, juga ada tadi kemurnian dari pemberi dan juga yang menerima. Kalau itu terpenuhi, wah karma baiknya strong nih kalau istilah Pak Jonathan ini. Kemudian pertanyaan nih, makin malam makin ramai nih Bante rupa-rupanya nih. Waduh, sadu ini makin Bante harus betah duduk di sini jawab nih. Dari Romo Amin. Apa sebelum Romo Amin dari ya tadi Dian sudah ya dari Romo Amin nih. Tanya Bante, bagaimana tips supaya umat yakin bahwa dengan berdana akan mendapatkan hasilnya? Waduh, ini minta tips Romo Amin. Oke. Silakan, bagaimana dengan apa supaya dana Anda tetap menjaga agar apa tadi? Bagaimana bagaimana tips supaya umat, jadi umat Buddha, supaya meyakinkan umat Buddha supaya berdana itu yakin bahwa berdana akan mendapatkan hasil. Gitu. Oke, yakin dengan apa akan mendapatkan hasil. Nah, ini saya kasih tambahan lagi nih, ya karena harus jawabannya harus lebih nambah lagi. Jadi yang pertama, yang 3 tadi, amisa dana, abaya dana, dhamma dana, kemudian ditambah 5 syarat tadi, kemudian yang terakhir, Anda harus miliki yang namanya tekad atau aspirasi. Ya, ini penting, tekad atau aspirasi. Jadi kalau Anda sudah melakukan kebajikan sekecil apapun, ingat, yang syarat kelima adalah tidak boleh menyepelekan bentuk materinya, dan juga perbuatan baik yang telah Anda lakukan. Maka untuk menjaganya, Anda harus memiliki aspirasi, memiliki dedikasi, atau pelimpahan jasa kebajikan. Maka caranya begini, setiap kebajikan yang mengalir dari pikiranku, ucapanku, dan tindakanku, maka jasa kebajikan ini, jasa kebajikan ini semoga dapat aku aspirasikan. Caranya adalah, semoga jasa kebajikan ini menjadi satu kondisi hancurnya kekotoran batin. Itu yang pertama. Jadi setiap kebajikan yang engkau miliki dapat engkau andalkan untuk menjadi kondisi hancurnya kekotoran batin. Sehingga batinmu tidak memiliki kekotoran batin, dan batinmu tetap murni. Maka kemurnian batinmu ini akan menjaga kebajikanmu terus murni, dan buahnya akan sangat besar. Dan bahkan buahnya tidak hanya satu, bisa begitu banyak dan melimpah. Ya. Jadi yang pertama adalah kondisikan setiap kebajikan. Kalau setelah melakukan kebajikan nih, sekecil apapun jasa kebajikan yang telah kulakukan, yang mengalir dari pikiranku, ucapanku, dan tingkah lakuku, maka semoga jasa kebajikan ini menjadi kondisi hancurnya kekotoran batinku. Kemudian yang kedua, aku persembahkan jasa kebajikan ini untuk kedua orang tuaku, untuk sanak saudaraku, dan untuk para mendiang. Ya, caranya begitu. Itu pelimpahan jasa, persembahkan kepada mereka jasa kebajikan yang kita miliki. Jangan pernah lupakan itu. Kemudian, arahkan untuk aspirasi. Semoga jasa kebajikan ini pula dapat menjadi kondisi kebahagiaan semua makhluk, dan semoga jasa kebajikan ini dapat menjadi pendukung untuk tercapainya nibbana. Sadu. Kira-kira begitu. Wah, jadi makin komplit ini Bante ya. Ya, makin komplit ya, dari syarat-syaratnya. Kemudian yang terakhir untuk menjaganya harus memiliki aspirasi dan dedikasi. Iya, jadi setelah tahu itu kebajikan yang bermutu harus ditekadkan untuk hancurnya kekotoran batin, dan juga dipersembahkan berbagi jasa kepada makhluk-makhluk lain, kepada sanak famili. Dan yang paling tinggi aspirasi untuk mencapai kebahagiaan tertinggi ya Bante ya. Nibbana, betul. Jadi itu kira-kira jawaban dari Bante, Romo Amin, dan teman-teman semuanya. Berikutnya dari Mel Dermot. Tanya Bante, bagaimana jika kita berdana kepada orang yang menggunakan dana untuk kepentingan tidak baik? Nah, berarti mungkin ngasih dana kepada tukang judi mungkin kali ya. Dia minta modal, minta duit, nggak taunya buat mabuk-mabukan dan sebagainya. Ini mendukung apa malah bagaimana ini Bante? Mungkin maksudnya itu. Oke.
Jadi yang pasti adalah Anda bisa menjaga. Yang penting Anda tidak akan punya waktu untuk begitu berdana, apakah ini nanti dananya untuk hal yang baik atau yang buruk. Saya pikir kita semua tidak memiliki waktu untuk mengikutinya, apakah digunakan untuk baik atau untuk buruk ya. Nggak cukup waktulah untuk mengikutinya. Maka begitu kita telah melakukan kebajikan, langsung murnikan dari sebelah pihak kita, kemudian aspirasikan. Jadi cukup sampai di situ saja. Nggak perlu ngecek kemana-mana, nanti ngikutin orang ini, apakah buat mabuk atau buat judi dan lain sebagainya, nanti malah ikutan judi. Jadi, malah jadi nggak murni ya Bante nanti ya. Malah jadi nggak murni, betul. Jadi secara batin ya. kita malah ternoda ya. Nanti muncul penyesalan, muncul kemarahan, maka kebajikanmu malah ternoda. Maka kalau kebajikannya ternoda, perbuatan baiknya ternoda, maka buahnya juga nanti ternoda. Nah, kira-kira begitu. Iya. Jadi baru ingat nih, kalau udah didanain malah dipikirin lagi malah jadi merusak dana kita ya Bante ya. Kemudian ini dari Sumber Dingin, ini dari Bali nih. Oh, jadi mengingatkan ke saya. Baik, ini dari teman kita dari jauh dari Bali juga, Romo Dadi. Romo, silakan. Ini Romo Dadi bertanya, Namo Buddhaya Bante. Saya pernah beberapa kali diskusi ringan dengan teman-teman mengenai berdana. Benarkah orang yang pandai dalam pengetahuan Dharma, cerdas dalam penyampaian Dharma, justru pelit dalam berdana materi? Bagaimana menurut pandangan Bante? Waduh, ini pengalaman ini Bante, lain ceritanya. Ya. Tidak semua. Jadi rata-rata orang memang adalah menyamaratakan ya. Tapi tidak semua. Mereka yang berpengetahuan itu penting, malah justru pengetahuan jadi hal yang penting. Karena tahu pengetahuan itu adalah landasan untuk cara berdana yang baik. Contohnya memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara berdana yang baik. Kemudian setelah itu dia tahu syarat-syarat berdana. Maka kalau hati yang dermawan berarti dia tidak boleh kikir. Maka justru setelah dia mengetahui syarat tersebut, maka dia berdananya tidak tanggung-tanggung. Artinya landasan keperbuatan baiknya dilandasi oleh pengetahuan yang cukup. Ya, maka saya bilang landasan pengetahuan itu penting. Ya, karena teori tanpa praktek itu nol. Ya, tapi praktek tanpa teori bingung mau praktek apa. Ya, jadi teori dan praktek dua-duanya harus dijalankan. Jadi nggak boleh satu-satu. Ya. Jadi teori saja, prakteknya nggak ada, ya nggak ada hasil. Tapi praktek terus nggak ada teorinya, ya kebingungan, ya nggak tahu apa yang dipraktekkan, karena nggak ada teorinya, nggak punya gambaran dalam pikirannya. Oke, kira-kira begitu Pak Pujimin ya. Ya, ini mungkin kasuistis ya Bante ya, nggak bisa digeneralisir. Betul. Ada yang memang pinter, cerdas dalam penyampaian dhamma, dananya loyal juga banyak ya, dananya itu bagus. Jadi kasuistis nih Romo Dadi. Kemudian dari siapa nih? Ini dari Galaxy Note 10 nih. Ya. Saya nggak tahu namanya siapa Galaxy Note 10. Wandami Bante, Wandami, apa kontribusi yang paling mulia di saat pandemi COVID-19 ini Bante? Kontribusi yang mulia. Kontribusi yang paling mulia adalah satu, sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus mencuci tangan kita, pakai masker kalau pergi kemana-mana, kemudian harus menjaga jarak dengan baik, ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Maka dengan mentaati apa yang dilakukan oleh pemerintah, kembali lagi, abaya dana perlindungan telah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dalam posisi saat ini, itulah tindakan-tindakan yang paling mulia, ya. Selain itu, tetaplah untuk berbagi, tetaplah untuk menjaga pikiran yang positif, karena pikiran yang positif akan menjadikan tubuh jasmanimu juga sehat. Tapi pikiran yang negatif akan membuat tubuh jasmanimu malah tidak sehat. Ingat, kalau saya tidak salah ya, saya bareng-bareng sama Pak Pujimin ini pernah belajar Abhidhamma bareng-bareng. Ya, di sana dijelaskan ya bahwa pikiran atau batin itu bisa memproduksi tubuh jasmani, tapi tubuh jasmani tidak bisa memproduksi batin, ya. Maka gunakan batinmu dengan positif,
agar memproduksi sel-sel tubuh atau imun tubuh yang sehat. Maka pikiran positif, ya batin yang positif akan menjadikan tubuh jasmanimu juga sehat. Selain itu juga harus dilandasi oleh olahraga, cuci tangan dan lain sebagainya, makan yang bernutrisi. Ya, kira-kira begitu ya, Pak Bujimin ya. Ya, baik Bante. Jadi banyak ya kontribusi yang bisa dilakukan di masa pandemi ini ya Bante ya. Betul. Semuanya bisa menjadi mulia apabila syarat-syarat tadi dipenuhi sebenarnya. Ya. Kemudian ini dari Dian Wibowo tadi minta penjelasan lebih lanjut. Nanti akan saya gabungkan sekalian dari PC MBI Kabupaten Karawang nih. Ada pertanyaan, Namo Buddhaya Bante, ingin bertanya, apabila hasil menang dari judi, lalu didanakan untuk pembangunan wihara, bagaimana menurut Dhamma Bante? Dan tadi si Dian Wibowo ini minta penjelasan lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara memurnikannya Bante. Tadi kan sudah dijelaskan murni pemberi dan murni yang menerima. Cara memurnikannya bagaimana? Ini ada kaitannya dengan pertanyaan dari MBI Kabupaten Karawang. Silakan Bante. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bagaimana caranya memurnikannya adalah kembali lagi dengan sila kita harus dimurnikan, kemudian syarat-syarat kita dalam melakukan kebajikan harus cukup. Ya, ini cara memurnikannya. Kemudian jangan lupa aspirasi yang terakhir tadi, ya, aspirasi atau dedikasi kebajikan sehingga jelas role-nya itu terjaga dengan baik. Niatnya sudah baik, kemudian 5 syaratnya sudah baik, kemudian diaspirasikan dengan baik, maka di saat itulah kondisi-kondisi ini akan terjaga dengan baik sampai mampu kita murnikan. Kalau hasil berjudi atau dan lain sebagainya, kalau kemudian didanakan untuk wihara, bagaimana Bante? Nanti wiharanya apakah awet atau tidak awet? Ya kembali lagi, hukum yang bekerja, anicca, itu perubahan adalah hal yang pasti. Kembali lagi, kalau wihara itu menjadi tempat yang bajik, maka wihara itu mampu memurnikan perbuatan baik tadi, pemberian tadi mampu dimurnikan dari sisi wiharanya, ya, jadi dari sisi penerimanya, tapi tidak murni dari sisi pemberi. Tapi apakah berbuah? Ya berbuah, betul. Kebajikannya apakah bisa menjadikan orang kaya? Iya. Tapi kekayaan tersebut akan mudah lenyap, ya. Kemudian kenapa? Karena kebajikannya tadi ternoda karena syarat-syaratnya tadi tidak masuk, ya. Karena ada pelanggaran moral di sana, apalagi ya. Sehingga kebajikannya tidak murni, maka buahnya ada 2, buahnya baik dan juga buahnya buruk. Niatnya berdana baik, kemudian memberikannya baik, ya. Tapi hasil materi yang diberikan bukan hasil dari hal yang baik, bukan hasil dari menjaga moral, bukan hasil kalau berdana itu masuk ke dalam moral atau enggak, ya. Kalau ibaratnya ditanya begitu, kayaknya kalau berjudi itu masuk moral enggak ya? Masuk suta sih. 4 cara pemborosan. Anggota Nikaya kalau nggak salah berjudi itu salah satu masuk pemborosan. Masuknya anggota Nikaya, masuk kitab suci, pokoknya nggak boleh ya, kira-kira gitu. Iya. Ya, kira-kira begitulah Pak Mujimin ya. Terima kasih. Iya, jadi kalau dari berjudi jadi nggak murni dananya nanti Bante ya. Betul. Jadi kalaupun ditanam jenis bibit yang kurang berkualitas. Jadi nanti hasilnya juga nanti kurang berkualitas. Nah, ini satu lagi dari Johan Sundana. Bante, apakah dalam berdana kita harus selalu mengutamakan untuk komunitas kita dulu, baru yang lain? Nah, ini manusiawi apa enggak ini ya? Oke. Apakah mementingkan komunitas kita dulu atau yang lain? Jika cukup, maka berbagilah tanpa harus dibatasi. Jika cukup, ya. Tapi jika tidak cukup, maka kondisikanlah dalam bentuk mana yang lebih dekat darimu. Kenapa harus yang lebih dekat? Ya karena pokoknya gini, mau yang dekat ataupun yang jauh, intinya mana yang paling membutuhkan, itulah yang seharusnya engkau bantu. Oke, kira-kira begitu. Jadi ini jadi pertanyaan lagi, gimana bisa tahu ada yang membutuhkan Bante, paling membutuhkan? Mungkin ya. Jadi dilacak begitu kalimatnya. Oke, kalau bagaimana supaya tahu saling membutuhkan, makanya adanya komunikasi. Ya,
silahkan hubungi nomor sekian. Kira-kira begitu kalau zamannya online begitu. Atau kalau sekarang itu banyak sekali, kalau saya baca di media itu bahkan ada ditaruh di dalam gerobak itu. Kemudian ditulisin, ini nasi bungkus gratis, silahkan yang membutuhkan ambil. Maka yang membutuhkan saja akan datang mengambilnya. Kalau yang nggak butuh, ya nggak datang. Ya, kira-kira begitu. Iya. Ya, sekarang saluran dana banyak sekali tuh ya di media-media sosial, kayak kata kitabisa.com. Nah, di kita sendiri di Budayana ada itu ya. Ya, di Budayana ada, di KPI ada. Dana Paramita KPI ya, Dana Peduli. Paramita, KPI Peduli. Ya. Itu sekalian juga promosi itu. Bisa tuh disalurkan ke sana tuh Dana Paramita MBI itu. Cuma nggak dipromosikan itu, belum mungkin. Karena kalau kita lihat informasinya juga cukup jelas ya. Jadi ada setelah didanakan, kemudian juga ada laporannya kok. Jadi arahnya juga jelas. Ya, seperti itu. Iya, sepak terjang ini bukti-buktinya udah jelas itu lewat media kita ya. Romo Dadi ini motornya juga udah. Ini satu lagi dari Ibu Vera, Bante. Yuk, silakan Bu Vera. Bagaimana kalau seseorang itu dipaksa berdana, padahal yang dipaksa berdana mungkin sudah berdana di ladang lainnya. Iya, ini kadang-kadang suka merasa nggak enak, gimana gitu ya. Gimana nih Bante yang kasus begini? Jadi kalau kasusnya ibaratnya berdana terus diteleponin terus kayaknya malah bukan berdana tapi malah punya utang kayaknya. Iya. Nah, maka gara-gara punya utang loh, saya itu mau berdana loh. Kok malah kayaknya saya seolah-olah malah seperti kayak punya hutang, diteleponin terus ya. Ya, boleh diingatkan sampai 3 kali ya. Ingat, diingatkan boleh sampai 3 kali. Kenapa? Contohnya gini, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu untuk yang pertama kalinya, untuk yang kedua kalinya, untuk sampai ketiga kalinya. Kenapa harus 3 kali? Yang pertama adalah di saat pertama kali diungkapkan perlindungan itu, dia masih ada keraguan. Begitu diungkapkan untuk yang kedua kalinya, maka tidak ada keraguan. Ya, keraguannya semakin hancur. Untuk yang ketiga kalinya, maka keyakinan itu tidak tergoyahkan. Maka di saat mengingatkan seseorang dalam berbuat baik, maka ingatkan boleh sampai 3 kali. Ya, jangan berkali-kali diteleponin terus. Nanti seolah-olah ya perasaannya begitu, seolah-olah punya hutang. Ya, boleh diingatkan sampai 3 kali. Bahkan orang-orang yang masih jahat terus diingatkan, ya boleh diingatkan sampai 3 kali. Kalau nggak berubah nanti udah 3 kali, cari orang-orang yang yang berpengaruh, yang lebih dia hormati, maka sampaikan ya 3 kali. Kalau sampai 3 kali orang yang berpengaruh, orang yang dihormati pun dia tidak berubah Bante, ya toh? Bagaimana caranya? Wes, biarkan ya karma yang nanti akan mengingatkannya. Gitu. Oke, terima kasih. Kira-kira gitu Bu Vera. Ya, baik Bante, ini dari Saudara Sumber Dingin ada Bante, ada lagi. Namo Buddhaya Bante mau tanya, bila kita memiliki anak angkat banyak, tiba-tiba usaha tidak jalan, apakah anak angkat tersebut kita berikan kepada seseorang yang lebih mampu? Anumodana Bante. Oke. Jadi bagaimana anak angkat kita di saat kondisi kita, contohnya kita punya anak asuh dan lain sebagainya, ya. Ya, kembali lagi kita sebagai orang tua asuh atau orang tua angkatnya dikomunikasikan dengan anak tersebut dengan baik. Jika anaknya masih kecil bagaimana? Maka bentuklah proses keterbukaan dalam proses penggalangan dana sehingga orang lain pun bisa membantu dalam hal ini, ya. Jangan anaknya terus dikasih orang, jangan. Karena Anda mulai punya komitmen dan bertanggung jawab di sisi ini, ya. Tapi bagaimana bentuklah kebersamaan, bentuklah komunikasi dengan baik sehingga hal ini bisa diatasi dengan baik, dengan bijak, sehingga hubungan kita yang telah kita bentuk tadi dengan anak angkat ataupun anak asuh kita, hubungan ini akan terjaga dengan kebaikan. Sehingga ini akan terus bisa dilakukan sehingga hubungan kita akan terus baik sampai kapanpun, seperti itu. Ya, jadi memang bagaimanapun berdana tadi syaratnya ya harus sesuai kemampuan ya Bante ya. Betul. Kalau memang jangan sampai diri sendiri malah jadi menderita gara-gara berdana, nanti jadi nggak berkah juga. Betul.
Nanti ternoda kebajikannya oleh keluh kesah. Iya, itu ya. Jadi itu saudara sumber dingin dan teman-teman dalam Dhamma ya dimanapun berada, pembahasan tentang Dhamma, tentang dana di masa corona. Sepertinya sudah cukup pertanyaannya ini Bante. Jadi selanjutnya silakan Bante memberikan closing statement untuk pertemuan kita ini sebelum kita akhiri. Monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selalu berkah untuk Anda, jaga terus kesehatan untuk Anda dan keluarga. Jadilah orang yang bahagia dan membahagiakan. Jadilah orang yang sehat dan menyehatkan, sehingga terlindungi dengan baik, dan teruslah kuatkan keyakinan Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha tanpa tergoyahkan. Dan di akhir sesi malam hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk beraspirasi atau berdedikasi kebajikan, khususnya untuk Bante Surya Bumi yang saat ini sedang dirawat di Bandung, ya, di rumah sakit di Bandung. Saya mengajak Anda semua untuk berbagi jasa kebajikan dan juga dedikasi kebajikan ini untuk salah satu guru kita, yaitu Bante Dharma Surya Bumi. Semoga beliau terkondisi dalam kesehatan, kondisi batin yang baik, kondisi batin yang tenang. Saya mohon untuk semuanya bersikap anjali, kita alirkan jasa kebajikan yang kita miliki, sekecil apapun, dari pikiran kita yang baik, ucapan kita yang mulia, dan tingkah laku kita yang unggul. Semoga jasa kebajikan yang mengalir dari 3 pintu karma ini dapat kita persembahkan dengan baik. Dengan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang tidak tergoyahkan, dengan kekuatan Triratna, para Buddha, dan para Bodhisattva, segala kebajikan yang kami lakukan pada saat ini, dari mendengarkan Dharma, dari pembabaran Dhamma, dari berbagi hal yang baik dan positif ini, kami persembahkan khususnya untuk yang mulia Bante Surya Bumi, yang saat ini sedang sakit di Bandung, di rumah sakit. Semoga kebajikan yang kita miliki bersama ini dapat melimpah dan dipersembahkan untuk beliau, sehingga kondisi beliau dapat sehat kembali, kondisi batin beliau dapat terjaga dengan kebahagiaan dan kebajikan, dan semoga beliau akan terkondisi dengan hal-hal yang baik. Dan semoga jasa kebajikan ini pula kami persembahkan untuk kedua orang tua, sanak saudara, dan para mendiang. Dan semoga jasa kebajikan ini dapat menjadi kondisi hancurnya kekotoran batin kami, sehingga kebajikan ini dapat termurnikan dengan baik. Semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada semua makhluk hidup. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari kebencian, penderitaan batin, penderitaan jasmani, dan mereka dapat terkondisi dengan kebahagiaan. Semoga jasa kebajikan ini pula dapat menjadi kondisi dan pendukung utama untuk tercapainya Nibbana. Dan semoga jasa kebajikan ini, sekecil apapun, dapat menjadi kondisi yang baik untuk keyakinan kami kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sampai detik ini hingga tercapainya Nibbana tidak pernah tergoyahkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bante atas Dhamma Desananya. Semoga kita semuanya bertambah pengetahuan dan juga meningkatkan keyakinan kita kepada Triratna. Selanjutnya, teman-teman, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara Dharma, kita sampaikan informasi dari KBI, pengumuman. Yang pertama, silakan, yaitu tentang Selasa malam sharing bersama WPI. Kiat sukses merencanakan keuangan rumah tangga dengan narasumber yang mulia Badracita Stawira dan juga Poni Agasari SE, dengan dimoderatori oleh Bunda Suri SE. Kemudian yang berikutnya, Talkshow hari Rabu yang disingkat dengan THR, pola asuh di masa normal, masa kenormalan baru. Tanggal 17 Juni hari Rabu, jam
7 malam sampai jam 8.30 dengan narasumber yang mulia Nyana Bandu dan juga Upasika Lilis Julianti Arif dengan dimoderatori oleh Romo Edi Ramawijaya. Kita bisa saksikan lewat Zoom meeting dan juga YouTube Budayana TV. Selanjutnya adalah sharing bareng fun activities at home. Sabtu 20 Juni 2020 jam 19 sampai 20.30. Ya, ini juga disiarkan langsung lewat Zoom dan juga Budayana TV dengan pembicara Ferdian Kawi, bukan KW ya, Kawi. Jadi itu silakan diikuti, nanti kita tunggu. Selanjutnya. Pujian, Ya. mohon maaf. Saya undur diri dulu ya. Oh iya Bante, silakan. Oke. Namo Buddhaya, terima kasih Ya, Bante. terima kasih semuanya. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selanjutnya adalah sekolah minggu online Gabi Nusantara. Nah, ini salah satu bibit-bibit generasi muda kita yang harus kita jaga. Dengan adanya Gabi ini jangan sampai sepi. Ya, ini yang mungkin agak sulit ini. Anak-anak cenderung kalau nggak kuwihara ngikutin seperti ini agak susah. Ya, kita motivasi semuanya untuk ikut Gabi Nusantara. Mudah-mudahan Gabi kita makin hidup, Gabi kita makin berkembang, sehingga generasi penerus kita terus sampai kapanpun. Hari Minggu, sesi 1 jam 10 sampai jam 11 untuk TK sampai dengan SD kelas 3, sesi 2 jam 11 sampai 12 untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. Silakan anak-anak kita dibawa ke sana, diikutkan. Kemudian kebaktian nasional untuk minggu depan, yaitu bersama Yang Mulia Nyana Wirya Tera dengan tema Loving Kindness Great Happiness. Minggu 21 Juni 2020 sama dengan kita, waktunya 19 sampai selesai. Disiarkan di Budayana TV dan Zoom meeting. Silakan dicatat jadwalnya. Selanjutnya, nah ini ayo dukung program online media komunikasi Keluarga Budayana Indonesia. Anda bisa menyalurkan donasinya kepada nomor rekening BCA 335309996 atas nama Perkumpulan Majelis Budayana Indonesia dengan mencantumkan kode angka 5 di belakang nominal. Selanjutnya, mari kita tutup kebaktian nasional malam ini dengan pelimpahan jasa, berbagi jasa kebajikan kita yang sudah kita lakukan kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia, kepada semua makhluk, kepada para dewa dan semua makhluk hidup. Eta Wata. Eta Wata ca amehi samatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhya etawata ca amehi samatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabba sampati siddhya etawata ca amehi samatang punya sampadang sabe sata
anumodantu sabba sampati siddhya. Akasata ca bhumata dewa naga mahindika. Unang tang anumoditva cirang rakang tuloka santi. Akasata ca bhumata dewa naga mahindika. Unang tang anumoditva cirang rakang tu Indonesia. Idang fonatinang hontu sukita hontu natayo. Idang fonatinang hontu sukita hontu natayo. Idang fonatinang hontu sukita hontu natayo. Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca. Pito bawantu loko ca raja bawatu damiko. Akasata ca bhumata dewa naga mahindika. Unang tang anumoditva cirang rakantu. Yang mulia Dharma Surya Bumi Mahatera. Akasata ca bhumata dewa naga mahindika. Unang tang anumoditva cirang rakangtu keluarga budayana Indonesia. Akasata ca bhumata dewa naga mahindika. Unang tang anumoditva cirang rakangtu mang paranti. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya mari kita tutup dengan nama Karagata. Pada teman-teman yang dekat dengan altar, silakan menghadap altar. Bagi teman-teman yang tidak di dekat dengan altar, mari kita menuju layar monitor Anda. Nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Udang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kebaktian nasional Minggu 21 Mei, Minggu 14 Mei 2020 telah selesai. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Namo Samyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.
fly.